Bogor. Dan ikhwatul Islam, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung dari Masjid Al-Barakah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah bab tarkit tanafful fis safar, bab meninggalkan sholat sunnah dalam safar. Ini kan ya, betul nggak? Yang terakhir ini apa belum? Nggak ada yang ingat. Yang dimaksud di sini meninggalkan sholat sunnah itu sholat sunnah rawatib. Adapun sholat sunnah yang lainnya dalam safar tetap disyariatkan. Jadi sholat tahajud tetap disyariatkan saat safar. Sholat duha, Nabi SAW pernah sholat duha di waktu Fatu Makkah 8 rakaat. Jadi yang tidak disunnahkan adalah yaitu sholat sunnah rawatib saja, kecuali qabliyah subuh. Adapun qabliyah subuh Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, baik mukim maupun safar. Iya. Dan itu pun juga kalau alasannya kenapa tidak disyariatkan sholat sunnah rawatib, karena sholat yang wajibnya saja dikosor. Maka kalau yang wajibnya saja dikosor, maka pada waktu itu yang sholat sunnah rawatibnya tidak disyariatkan. Ya, berbeda kalau misalnya antum sholat di belakang imam yang mukim, maka antum wajib untuk sholat secara sempurna, tidak boleh mengkosor. Seperti misalnya antum umroh dan antum sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram dan sholat di belakang imam yang mukim, iya, maka pada waktu itu tidak boleh kita mengkosor dengan ijma para ulama. Nah, ketika kita tidak mengkosor, apakah sholat sunnah rawatibnya disyariatkan kembali? Sebagian ulama mengatakan iya. Kenapa? Karena alasan Nabi meninggalkan sholat sunnah saat safar adalah karena mengkosor sholat yang wajib. Ketika sholat yang wajib tidak dikosor, berarti ilatnya hilang. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Ilatnya ada, hukum ada. Ilat tidak ada, maka hukum tidak ada. Hadis an Hafs bin Asim qala sahibtu ibn Umar fi tariqi Makkah qala fa shalla lana adh-dhuhra rak'atain thumma aqbala wa aqbalna ma'ahu hatta jaa'a rahlahu wa jalasna ma'ahu fahanat minhu iltifatatun nahwa haitsu shalla fara'a nasan qiyaman faqala ma yasna'u haula qultu yusabbihun qala law kuntu musabbihan la atmamtu salati ya ibn akhi inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar falam yajid ala rak'atain hatta qabadahu Allah
Wa sahibtu Abu Bakar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Wa sahibtu Umar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Thumma sahibtu Uthman falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Wa qad qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari Hafs bin Asim ia berkata, aku menemani Ibnu Umar di sebuah jalan Makkah. Lalu beliau pun sholat zuhur 2 rakaat saja. Kemudian beliau pun pergi dan kami pun bersamanya sampai beliau pun mendatangi tempat istirahatnya. Beliau pun duduk dan kami pun duduk bersamanya. Lalu beliau menengok ke arah tempat beliau sholat tadi, dan ternyata beliau melihat orang-orang sedang berdiri sholat. Maka Ibnu Umar berkata, apa yang dilakukan oleh mereka? Aku menjawab, mereka sholat sunnah. Kata Ibnu Umar, kalau aku sholat sunnah, aku pasti akan sempurnakan sholatku. Hai anak saudaraku, sesungguhnya aku dahulu menemani Rasulullah SAW dalam safar, dan beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat sampai beliau meninggal dunia. Dan aku menemani Abu Bakar, dan beliau pun tidak melebihi 2 rakaat sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Dan aku pun menemani Umar, beliau pun tidak melebihi 2 rakaat sampai Allah wafatkan beliau. Kemudian aku menemani Uthman, maka beliau pun tidak melebihi 2 rakaat sampai Allah pun wafatkan beliau. Sementara Allah berfirman, sungguh telah ada pada kalian suri tauladan yang baik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibnu Umar mengingkari orang-orang yang sholat sunnah rawatib ketika safar. Lalu Ibnu Umar berhujjah bahwa beliau menemani Rasulullah selama safar nggak pernah sholat sunnah. Maksudnya sholat sunnah rawatib. Beliau juga menemani Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka semua tidak pernah sholat sunnah dalam safar. Adapun Uthman bin Affan disebutkan bahwa beliau waktu haji beliau menyempurnakan sholatnya, 4 rakaat, dan itu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa alasannya Uthman? Beliau ketika haji itu menyempurnakan 4 rakaat. Ingat yang beliau sempurnakan hanya saat haji saja. Adapun safar-safar yang lainnya itu Uthman tetap melakukannya 2 rakaat. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Umar di sini. Yaitu safar selain haji. Nah, ketika haji, Uthman bin Affan tidak mengqasar, beliau melakukan secara sempurna. Nah, para ulama menyebutkan tentang alasan-alasannya. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa karena Uthman niatnya mukim, sehingga beliau tidak mengqasar. Namun pendapat yang paling kuat bahwa Uthman bin Affan sengaja tidak mengqasar karena waktu haji itu yang datang itu banyak orang-orang awam yang baru paham Islam. Nah, kalau Uthman mengqasar, dikhawatirkan disalahpahami, dikira sholat zuhur cuma 2 rakaat, sholat asar cuma 2 rakaat. Maka Uthman dalam rangka menghindari mudarat yang lebih besar, maka beliau pun kemudian sholat zuhur, sholat asar tetap sempurna 4 rakaat. Untuk apa? Tujuannya untuk mengajarkan orang-orang yang
awam tersebut. Dan ini ijtihad siapa? Ijtihad Utsman bin Affan. Dan ijtihad seperti ini bisa diterima secara syariat, Pak. Abdullah bin Mas'ud ketika melihat Utsman tidak mengqasar, Abdullah bin Mas'ud mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulu kami sholat bersama Rasulullah ketika haji wada, beliau tidak melebihi 2 rakaat. Tapi kemudian Abdullah bin Mas'ud tetap sholat di belakang Utsman bin Affan 4 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap sholat 4 rakaat? Bukannya engkau mengingkari tadi? Kata Abdullah bin Mas'ud apa, Pak? Al-khilafu syarr. Menyelisihi imam itu buruk. Iya. Ini sehingga dijadikan hujjah oleh banyak ulama seperti Syekh Utsaimin bahwa kalau kita berbeda ijtihad dengan imam dalam masalah sholat gerakannya, ya, maka tetap kita dianjurkan ikut imam. Ya, misalnya kalau antum punya pendapat bahwa sami Allahu liman hamidah itu sedekap, sementara imamnya pendapatnya lurus, maka kita tinggalkan pendapat kita ikut imam berdasarkan perbuatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Ya, wallahu a'lam. Dari hadis ini kita ambil faidah akal Islam. Faidah pertama itu keistimewaan Abdullah bin Umar, di mana beliau sahabat yang paling kuat dalam ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan Ibnu Umar ini, Pak, saking kuatnya ngikutin sunnah, perkara-perkara yang Rasulullah lakukan dan itu bukan sebagai sunnah untuk umatnya pun tetap dilakukan oleh Ibnu Umar. Pernah suatu ketika Ibnu Umar sedang dalam perjalanan, ingat dulu Rasulullah pernah kencing di tempat itu, maka Ibnu Umar pun kencing di situ. Padahal kan nggak sunnah, tapi saking ittibanya Ibnu Umar kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan bahwa musafir sangat ditekankan untuk mengqashar sholat. Musafir sangat ditekankan untuk mengqashar apa? Sholatnya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa mengqashar sholat itu wajib hukumnya. Alasannya kenapa? Kata mereka, karena Nabi tidak pernah sekalipun melakukan sholat secara sempurna ketika safar. Yang kedua, kata mereka, karena disebutkan dalam hadis, kata Aisyah, pertama kali diwajibkan sholat itu 2 rakaat. Ketika hijrah ke kota Madinah, maka Allah pun tambahkan, adapun 2 rakaat ditetapkan untuk sholat safar. Kata mereka yang mewajibkan, artinya berarti apa? Berarti kata mereka ini kembali kepada asalnya, kembali kepada asal 2 rakaat. Ya, wallahu a'lam. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Ya, buktinya Aisyah tidak mengqasharat ketika safar, karena juga dikarenakan itu rukhsah, sebatas keringanan, sedangkan mengambil keringanan itu tidak wajib. Itu hanya sebatas keutamaan saja. Ya, wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah akal Islam, saudaraku seiman, bahwa seorang alim ketika mengingkari perbuatan atau menetapkan suatu pendapat, wajib dia membawakan dalil. Maka hendaknya dia membawakan dalil. Karena Ibnu Umar ketika mengingkari orang-orang yang sholat sunnah, maka Ibnu Umar berhujjah, berdalil. Apa kata Ibnu Umar? Aku dulu safar bersama Rasulullah nggak
beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat. Aku dulu safar bersama Abu Bakar, Umar, Uthman. Juga mereka tidak lebih dari 2 rakaat. Ya. Nah ini Pak, makanya seorang alim itu berusahalah untuk membawakan hujah, dalil, supaya yang awam ini belajar memahami dalil. Jangan orang awam tuh ya melulu diajarin taklid terus. Karena taklid itu kata Imam As-Suyuti hakikatnya bukan ilmu. Taklid itu artinya ngikutin orang tanpa mengetahui dalil. Dasarnya apa nggak tahu. Beda dengan ittiba. Kalau ittiba itu ngikutin seseorang dengan mengetahui dalilnya apa, hujahnya apa. Makanya tidak tercela seorang awam minta dalil kepada seorang alim. Ustadz, boleh saya tahu dalilnya apa? Itu hak mereka ya akhwal Islam. Makanya aneh sekali ya, di zaman sekarang kalau ada seorang kiai atau ustadz ketika ditanya dalil ngambek, Pak. Kamu ngapain tanya dalil sekarang segala ya. Cuma nanti kalau disampaikan dalil kamu nggak bakalan paham. Kita katakan justru antum seorang ustadz pahamkan dong. Iya. Fahamkan, ajarkan orang bahwa agama kita ini agama yang ilmiah, agama yang bukan cuma sebatas ikut-ikutan, bukan sebatas taklid buta. Ajarkan mereka faham, oh ini dalilnya begini, hujahnya begini, hadisnya sahih apa enggak, siapa ulama yang berpendapat demikian. Kan kalau seperti itu enak akhwal Islam. Dan kita juga sebagai penuntut ilmu Pak, jangan mau ya jadi kayak kerbau terus Pak, yang kerjanya cuma ngekor-ngekor aja. Jangan mau. Kita sebagai penuntut ilmu pun juga harus cerdas, kritis, ya ilmiah. Kita harus penasaran apa dalilnya, siapa ulama yang berpendapat demikian. Kita tidak sebatas merasa puas dengan yang disampaikan Ustadz, jangan. Kita bahas lagi, cari lagi. Sehingga dengan cara seperti itu insya Allah keilmuan kita semakin meningkat ya akhwal Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya memang penuntut ilmu di awal-awal belajar nggak masalah dia taklid dulu, betul. Tapi apakah dia akan terus-menerus taklid? Tentu tidak dong. Ya, dia berusaha untuk mengetahui hujahnya, dalilnya, cara memahaminya dan yang lainnya. Hadis ini akhwal Islam kita ambil faedah selanjutnya bahwa perbuatan khulafaur rasyidin itu termasuk hujah. Karena di sini Ibnu Umar ya bukan hanya berhujah dengan perbuatan Rasul, tapi juga membawakan perbuatan Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ketika Rasulullah menyebutkan akan munculnya perpecahan, kata Rasulullah SAW apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah SAW. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Ternyata Rasulullah tidak mencukupkan sunnahku saja, dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Pegang ia kuat-kuat. Iya. Karena itulah saudaraku seiman, banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin yang kemudian sampai sekarang menjadi sunnah. Iya.
Bab at-tanafful bis shalah ala rahilah fis safar. Bab salat sunnah dengan cara salat di atas kendaraan saat safar. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilah qibala ayyi wajhin tawajjaha wa yutiru 'alaiha ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW salat sunnah di atas kendaraannya, menghadap kemana saja kendaraannya menghadap, dan beliau pun witir di atas kendaraannya. Namun beliau tidak pernah salat wajib di atas kendaraan. Hadis ini menunjukkan, saudaraku seiman, ya, bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan dan menghadap ke arah mana saja, ya, mengikuti kendaraan itu, karena demikian yang Rasulullah SAW lakukan. Hadis ini juga menunjukkan tetap disyariatkan sholat sunnah saat safar selain sunnah rawatib. Selain sunnah apa? Rawatib. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan, kecuali kalau memang tidak mungkin turun. Iya. Contoh antum naik pesawat, nggak mungkin antum bilang ke pilot, Pak turun dulu Pak. Ngapain? Mau sholat? Nggak mungkin. Atau antum naik kapal beberapa hari di laut, nggak mungkin. Maka yang seperti ini masuk dalam kaidah Bapak, ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang apa? Yang terlarang. Tapi selama kita yakin kita bisa sholat di darat, wajib di darat. Contoh misalnya, kita yakin ini bakalan sampai pesawatnya ke Jakarta. Misalnya ada antum dari Bengkulu ke Jakarta, ya. Sampai pesawatnya sekitar jam 4. Berarti masih bisa asar di sana. Jamak qashar. Maka antum tidak boleh sholat di pesawat. Iya. Maka pada waktu itu antum takhir sampai di Jakarta baru antum sholat. Ya, ketika sudah di daratan. Bab idza qadima minas safar shalla fil masjid rak'atain. Bab apabila datang dari safar maka salat di masjid 2 rakaat. Artinya disyariatkan, Pak, kalau kita baru pulang safar, ya, baik safar umroh ke atau haji ke atau safar bisnis ke atau safar yang lainnya, itu disyariatkan, disunnahkan untuk jangan langsung pulang ke rumah, tapi sholat dulu di mana? Di masjid 2 rakaat. Ya, setelah sholat 2 rakaat baru pulang deh ke rumah. Ya, demikian yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. An Jabir bin Abdullah qala kharajtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin fa abta'a bi jamali wa a'ya. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, dan untaku itu lambat sekali dan kelelahan, dan Nabi telah sampai ke kota Madinah sebelum aku sampai, dan aku baru sampai di waktu siang.
Maka aku langsung pergi ke masjid dan aku dapatkan beliau di pintu masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda, baru sekarang kamu sampai? Aku berkata iya, karena untanya tadi Pak, ya untanya lambat, kecapean gitu. Maka Rasulullah bersabda, tinggalkan untamu, masuklah ke masjid dan sholatlah 2 rakaat. Maka aku pun masuk ke masjid dan aku pun sholat 2 rakaat. Kemudian aku pun kembali. Di sini akal Islam, saudaraku seiman, ya, menunjukkan disyariatkan ya sholat 2 rakaat saat pulang dari safar. Di mana? Yaitu di masjid. Dan ini ditunjukkan oleh hadis yang banyak. Di antaranya hadis Ka'ab bin Malik. Bahwa Nabi SAW kana idza qadima min safarin duha dakhala al-masjid fa shalla rak'ataini qabla an yajlis. Bahwa Nabi SAW biasanya kalau datang pulang safar itu di waktu duha, maka beliau pun langsung pergi ke masjid lalu sholat 2 rakaat sebelum duduk. Demikian pula di hadis Jabir yang sudah kita sebutkan tadi. Kata Ibnu Battal, kata Al-Muhallab, as-salatu indal qudum sunnah wa fadilah. Ya, sunnahnya ketika kita pulang dari safar untuk sholat 2 rakaat, dan itu keutamaan. Ya. Wa fiha makna alhamdulillah ala salamah wa tabaruk bis shalah awwala ma yabda'u bi fi hadari. Di antara hikmahnya sebagai rasa syukur, memuji Allah atas keselamatan dia saat safar, ya, dan juga dia mengharapkan keberkahan dari sholatnya tersebut. Ketika dia pertama kali pulang lalu dia sholat, dia berharap keberkahannya dari situ. Masya Allah. Kata Islam, saudaraku seiman. Berkata Imam An-Nawawi, wa fihi istihbabul ibtida' bil masjid wa salat raka'ataini fihi indal qudum minas safar. Hadis ini menunjukkan disunnahkan memulai ke masjid dulu saat pulang dari safar dan sholat 2 rakaat di masjid, baru kemudian pulang ke rumah. Ya. Hadis berikutnya, bab maja'a fi sholatil khawf. Bab tentang sholat khawf. Apa itu sholat khawf? Itu sholat ketakutan saat perang. Jadi saat perang itu, ya, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat khawf dan berjamaah. Bayangkan ya, saat ketakutan perang saja tetap disyariatkan berjamaah. Bagaimana saat aman? Makanya pendapat yang rajih bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, ya, untuk para laki-laki. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala wazawna ma'a Rasulillah SAW qauman min Juhainah faqataluna qitalan shadida falamma sallayna adh-dhuhra qala al-musyrikun law milna alaihim mailatan laqtata'nahum fa aqbala Jibril Rasulullah SAW dhalik fadzakara dhalika lana Rasulullah SAW qala wa qalu innahu sata'tihim salatun hiya ahabbu ilaihim minal awlad falamma hadaratil asru qala saffana saffaini wal musyrikuna bainana wa bainal qiblah qala faqabbara Rasulullah SAW wa kabbarna wa yarka'u faraka'na thumma sajada wa sajada ma'ahu as-safful awwal falamma qamu سدج الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول
fakabbara Rasulullah SAW wa kabbarna wa raka'a faraka'na thumma sajada ma'hu as-safful awwal wa qama ats-tsani falamma sajada as-saffu ats-tsani thumma jalasu jami'an sallama alaihim Rasulullah SAW. Qala Abu Zubair thumma khassa Jabirun aw an qala kama yusalli umara'ukum haula. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW memerangi suatu kaum dari Juhainah, dan mereka melawan, memerangi kami juga dengan gagah beraninya, dengan kuatnya, dengan hebatnya. Ketika kami hendak sholat zuhur, orang-orang musyrikin itu berkata, kalau kita serang mereka saat mereka sedang sholat, kita akan habisi mereka. Maka Jibril pun mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang ucapan mereka itu, dan Rasul pun mengabarkan itu kepada kami. Rasulullah bersabda, mereka berkata, sesungguhnya kelak sholat akan datang kepada mereka, dan sholat lebih dicintai oleh mereka dari anak-anak mereka. Maka saat itu kita akan serang mereka. Artinya orang-orang musyrikin ingin mengambil kesempatan Rasulullah dan para sahabat sedang apa? Sholat. Ketika telah hadir waktu asar, maka beliau pun menjadikan kami dua saf, dan kaum musyrikin antara kami dengan kiblat. Berarti kaum musyrikin berada di arah kiblat. Maka Rasulullah pun bertakbir, kami pun bertakbir. Beliau pun ruku, kami pun ruku. Kemudian beliau sujud, lalu saf yang pertama pun sujud, sementara saf yang kedua tetap berdiri. Maka mereka sujud dua kali, kemudian berdiri bersama Rasulullah saf yang pertama, saf yang kedua sujud dua kali. Kemudian berdiri. Kemudian saf yang kedua maju ke depan, saf yang pertama mundur ke belakang, gantian. Kemudian Rasulullah SAW ruku semuanya. Kemudian sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud, saf yang pertama aja yang sujud, saf yang kedua tetap. Kemudian ketika beliau sujud tahiyat, duduk tahiyat, maka saf yang kedua turun sujud dua kali, kemudian tahiyat dan salam bersama-sama. Nah ini kalau musuh berada di mana? Berada di arah kiblat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena tata cara salat khauf itu ada beberapa hadis Pak tentang masalah ini Kalau ternyata musuh berada di belakang, bagaimana? Ada cara yang lain, yaitu dijadikan dua kelompok, dua saf. Kemudian saf yang belakang menghadap kemana? Ke musuh. Saf yang belakang menghadap ke musuh. Sementara saf yang pertama sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Rasulullah pun sholat 1 rakaat bersama saf yang pertama. Kemudian Rasulullah berdiri, saf yang pertama ini menyelesaikan sendiri Pak. Menyelesaikan sendiri sampai salam pergi. Datang yang saf yang kedua.
Sholat bersama Rasulullah SAW 1 rakaat lagi tersisa. Kemudian Rasulullah SAW duduk, maka mereka bangkit, sementara Rasulullah tetap duduk. Dan mereka pun menyempurnakan rakaat yang kedua, kemudian salam bersama-sama, selesai. Ini kalau musuh berada di mana? Di belakang. Ya. Tapi kalau misalnya keadaannya gawat, nggak mungkin untuk berjamaah sudah, karena saking peperangannya saking dahsyatnya pada waktu itu, masing-masing sholat sendiri-sendiri, cuma 1 rakaat. Dalam keadaan sangat gawat seperti itu, sholat walaupun hanya dengan isyarat, sambil perang melawan musuh sholat, walaupun cuma dengan isyarat. Iya. Kemudian 1 rakaat selesai. Nah, itu ikhwat Islam, saudaraku seiman, di antara ya tata cara sholat khauf. Di sini kita ambil faidah, Pak. Hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat sangat mencintai sholat, Pak. Sampai-sampai orang-orang musyrikin berkata begini, Innahu satatim sholatun hi ahabbu ilaihim mil aulad. Sebentar lagi akan tiba waktu sholat, dan sholat itu lebih mereka cintai daripada anak-anak mereka. Orang musyrikin tuh Pak yang ngomong itu, Pak. Mereka tahu para sahabat itu orang yang sangat mencintai sholat, nggak kayak kita, Pak. Kita dipanggil adzan aja masih asik-asikan main game. Ya. Bahkan ada ikhwan nggak pernah kelihatan kecuali masbuk. Selalu masbuk, dia lagi yang masbuk. Nggak ada semangat ya untuk di saf yang pertama, nggak ada semangat. Sementara para sahabat Rasulullah SAW sangat cinta kepada sholat. Bagaimana Bilal, yang ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, dengan apa engkau mendahuluku ke surga, hai Bilal? Apa kata Bilal? Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu kita yang mengaku bermanhaj salaf, berusaha kita mengikuti salafus saleh, jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, Pak. Usahakan hati kita mencintai sholat. Cinta itu biasanya karena apa? Karena menikmati. Kalau antum tidak menikmati, gimana akan mencintai sholat? Sama sekali. Sholatnya nggak pernah khusyuk, pikirannya kemana-mana. Imam baca sabih saja dahem-dahem, ini imam lama benar. Itulah memang keadaan kita, akhul Islam. Ya, anak dan kita semungkin seperti itu, ya. Allahul musta'an. Kita berusaha ya semaksimal mungkin, ya, supaya bagaimana sholat ini jadi qurratu a'yun. Karena Rasulullah mengatakan apa? Wa ju'ilat qurratu a'yuni fis shalah. Dijadikan qurratu a'yunku, kesejukan pandanganku itu dalam sholat. Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua, yusrul Islam wa suhulatuhu. Islam itu mudah, Pak. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat khauf dengan cara yang sudah kita sebutkan tadi. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak diserang oleh apa? Musuh. Karena ini sifatnya mudarat, maka Islam pun datang memberikan kemudahan. Makanya para ulama kemudian membuat sebuah kaidah, al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan. Apa yang dimaksud dengan sulit? Bukankah setiap ibadah pasti mengandung kesulitan?
Jawab iya, setiap ibadah pasti mengandung apa? Kesulitan. Tapi yang dimaksud dengan sulit di sini, Pak, yaitu sesuatu yang melebihi kesulitan yang biasanya. Maka yang seperti ini yang mendatangkan kemudahan. Akhwal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab salatil kusuf, bab salat gerhana. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat gerhana. Yes. Jumhur ulama berpendapat bahwa salat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya hadis orang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang Allah wajibkan dari sholat? Kata Rasulullah, sholat 5 waktu. Lalu orang Arab Badui ini bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada yang wajib selain itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Kalaulah kata mereka sholat gerhana ini wajib, tentu Nabi akan jelaskan. Wa tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Nabi tentu akan jelaskan, oh ada ini nih sholat ini, oh ini sholat itu, ini sholat ini. Berarti kata jumhur ini menunjukkan bahwa sholat kusuf itu atau khusuf itu hukumnya apa? Sunnah. Iya. Tidak wajib. Dan disyariatkan berjamaah, Pak. Dan boleh sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Tapi yang disyariatkan berjamaah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, khasafati syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa'atala al-qiyama jiddan. Thumma raka'a fa'atala ruku'a jiddan. Thumma rafa'a ra'sahu fa'atala al-qiyama jiddan. Wa huwa duna al-qiyam al-awwal. Thumma raka'a fa'atala ruku'a jiddan. Wa huwa duna ruku' al-awwal. ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berdirilah sholat. Dan beliau memanjangkan, ia berdiri sangat panjang. Dalam satu riwayat disebutkan sekitar membaca surat Al-Baqarah. Masya Allah. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukunya banget. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan memanjangkan berdirinya juga panjang sekali. Namun lebih pendek dari yang pertama. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukunya yang kedua itu, tapi lebih pendek dari ruku yang pertama.
kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud. Kemudian sujud 2 kali, kemudian beliau berdiri lagi. Dan beliau memanjangkan berdirinya, tapi lebih pendek dari berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukunya, tapi lebih pendek daripada ruku yang sebelumnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, sami Allahu liman hamidah. Lalu kemudian membaca lagi dan panjang berdirinya, tapi lebih pendek daripada berdiri sebelumnya. Kemudian beliau ruku lagi dan memanjangkan ruku, tapi lebih pendek daripada ruku sebelumnya. Kemudian beliau pun sami Allah liman hamidah, lalu kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Kemudian setelah selesai beliau selesai sholat dalam keadaan matahari telah terlihat kembali jelas. Bayangkan ya, Rasulullah sholat khusufnya dari awal gerhana sampai selesai gerhana. Biasanya kalau gerhana berapa jam, Pak? Rata-rata kalau gerhana matahari total tuh biasanya berapa jam? Bisa 3 jam, Pak. 3 jam sampai 4 jam. Berarti selama itu Nabi sholat tuh, Pak. Oh, Masya Allah. Kalau kita mana kuat, Pak. Iya, bayangkan. Rakaat pertama sepanjang Al-Baqarah. Rakaat kedua hampir sama. Apa berdiri yang kedua tuh? Karena setiap rakaat ada 2 ruku. Iya, Masya Allah, luar biasa. Udah Isya belum? Hah? 2 menit lagi. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah dan beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan termasuk ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah. Sesungguhnya keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana, bertakbirlah, berdoalah kepada Allah, dan sholatlah serta sedekahlah. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah ketika seorang hambanya berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Wahai umat Muhammad, demi Allah, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Bukankah aku telah menyampaikan? Iya. Baik akal Islam, fawaid hadis ini kita insyaallah ambil pada pertemuan yang akan datang, membahas tentang fikih daripada sholat gerhana insyaallah. Bismillah, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah adzan seperti biasa tanya jawab dengan tulisan. Nah. Roja TV. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa ayakum, telah kita simak bersama kajian ilmiah yang bermanfaat bersama asatidzah kita. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu dan berfaedah untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا